Memang ada beberapa tanah yang bagus siap untuk bisa kita tanam padi, tetapi itu pinggir kalikum, ya. Pinggir kali itu cuma urusannya rumit karena itu marganya masing-masing punya. Mereka, Om Yan mungkin masih ada tambahan tentang bagaimana? Oh iya, saya ingin bertanya apa yang membuat menggerakkan hati Om Yan untuk kembali ke kampung dan membangun masyarakat kampung. Silakan. Baik, terima kasih. Saya terutama terjun ke dunia musik, yaitu pencipta lagu, membuat lagu-lagu Marin. Lalu lagu-lagu itu tidak pernah saya buat dalam hal lagu-lagu percintaan dengan bahasa Marin, tetapi saya lebih fokus untuk membuat lagu-lagu yang bercerita tentang pembangunan, termasuk beberapa lagu yang saya buat, ya, termasuk lagu Animha, lagu Amba Iska, itu kan kebanyakan diputar dan dipakai untuk lagu goyang, istilahnya lagu dero. Padahal itu lagu cerita tentang kerja, ya, lagu cerita tentang kerja. Tetapi saya berpikir begini, Pak, saya hanya cuma buat lagu, tetapi saya sendiri tidak melakukannya. Seperti lagu kan sudah untuk kerja, lalu bagaimana cara itu masyarakat kampung itu harus bekerja, begitu. Dalam arti sementara ini kita hanya di kampung, kalau kita pergi mereka duduk-duduk, ya begitu, mungkin kopi, hanya duduk-duduk saja seharian, cerita-cerita, atau ada yang berburu, ada yang mancing. Nah, saya sering lihat seperti itu. Saya berpikir kalau memang cuma seperti itu, ini tidak bisa, harus kita mungkin coba untuk mereka berkebun. Memang ada beberapa keluarga yang punya kebun, tetapi hanya kebunnya sedikit-sedikit waktu itu. Lalu saya pertama berpikir bahwa bagaimana cara saya harus punya tanah. Tanah itu menjadi tanah pribadi untuk saya kasih masyarakat untuk kebun. Karena biasanya itu tanah pribadi, biasanya tanah bermasalah kalau untuk kita ambil seperti begitu. Lalu pertama sekali itu saya kerjasama dengan yayasan dari Pastor Lambert waktu itu. Beliau berkunjung ke tempat saya di Wayau. Saya mulai curhat kepada beliau supaya bagaimana masyarakat harus punya kebun, seperti begitu. Lalu beliau menanggapi perkataan saya, curhat saya. Beliau katakan bahwa kita harus beli tanah yayasan supaya masyarakat bisa berkebun di situ. Lalu tanah itu dibeli, digarap, pakai alat berat, yaitu dipakai John Deere, ya, traktor itu, mereka lukup, bagus, hasilnya bagus, tanahnya bagus. Cuma pada saat itu karena tidak sesuai dengan pendapat saya, karena tanah itu milik yayasan, ya. Jadi saya berpikir bahwa ini tidak sesuai dengan pendapat saya, pikiran saya. Karena saya waktu itu sampaikan bahwa tanah itu harus yayasan bantu beli, terus diserahkan kepada masyarakat. Itu pendapat saya waktu itu. Ternyata waktu itu yayasan beli, tetapi tanah itu pinjamkan untuk masyarakat kebun. Lalu saya berpikir bahwa apa salahnya saya bikin sendiri, begitu. Lalu saya mencoba kebun pertama, yaitu di areal belakang gereja,
khususnya untuk Iya, iya. ibu-ibu pendoa. Waktu itu kita punya kelompok doa, jadi saya arahkan mereka supaya kita berkebun. Hasilnya sangat bagus waktu itu. 1 tahun itu kita panen itu sangat banyak waktu itu. Tetapi sama saja hanya untuk makan juga, kan begitu. Hasilnya bisa Iya. sampai ada yang dapat ubi singkong dengan petatas itu bisa 3 karung, 4 karung waktu itu. Lalu saya berpikir, ini kayak kurang gitu. Kita harus membuka kebun yang lebih besar supaya libatkan banyak orang. Akhirnya tahun lalu kebun yang sekarang kita panen ini, saya membuka kebun itu. Saya rapat dengan masyarakat sampaikan bahwa kita yang mau kebun, bergerak untuk bisa tanam-tanam. Lalu saya melihat bahwa kalau saya tidak dampingi mereka, ini akan sulit karena waktu itu saya coba, ya, 1 minggu saya tidak pergi. Ya, mereka tidak kerja seperti begitu karena mungkin saya tidak ada pada saat itu. Lalu saya berpikir mereka butuh pendampingan. Ya. Lalu saya perlahan-lahan mensupport dengan apa yang menjadi kelebihan saya, mungkin istilahnya kita bisa katakan bahwa ada kelebihan dari saya berupa dana, yaitu saya membantu mereka untuk kita makan bersama, minum bersama, lalu kerja kebun itu, begitu. Jadi kita bikin dapur umum, saya bawa beras, bawa beli ikan, beli apa gitu, jadi kita masak bersama, makan bersama sambil kerja. Setiap kali begitu terus sampai dengan pembabatan, sampai selesai pembabatan, sampai dengan pembersihan, sampai dengan buat pagar itu, pemagaran itu 1,5 hektar itu, selesai itu, lalu kita bagi per kapling. Kapling waktu kita bagi itu dapat 35 kakak yang dapat. Jadi selesai itu kita bagi setelah bagi per kapling, saya suruh mulai kita bagi, lalu mulai masing-masing tanam. Mau tanam apa silakan, seperti begitu. Sejak awal melakukan ini ada 35 kakak warga yang bergabung. Ya. 35 warga yang bergabung. Sekarang sudah berapa yang bergabung di Om Yan? Sekarang kalau yang lahan tetap 35, terus untuk penambahan lahan lagi ini saya belum sampaikan kepada mereka. Mereka ingin untuk satu kampung itu bisa membuka kebun di situ. Cuma saya berpikir bahwa pasti membutuhkan biaya seperti begitu. Pasti membutuhkan biaya, membutuhkan apa yang perlu kita siapkan untuk menggarap lagi seperti begitu kalau lahan baru. Kalau lahan lama ini kan sudah tinggal masing-masing tanam lagi begitu. Karena lahannya sudah siap tanam, sudah siap pakai. Maka itu untuk pendaftaran membuka lahan baru, kami sementara tidak buka seperti itu untuk sementara waktu. Tetapi kalau memang ada perhatian dari pihak lain atau khususnya instansi terkait untuk membantu kita, berarti kita penambahan lahan baru seperti begitu. Jadi yang belum masuk bisa masuk. Jadi kos penyelenggaraan sekarang ini lagi tidak disediakan ya, tidak ada dalam arti untuk membuka lahan baru, sehingga masih tetap 35. Masih tetap 35. Kemarin dengan waktu saya panen dan kemarin waktu kami panen bersama, termasuk untuk doa bersama itu, banyak yang usul bahwa kita buka lahan baru. Tetapi saya sampaikan bahwa tergantung dari keluarga masing-masing. Kalau keluarga masing-masing sudah siap untuk bekerja swadaya, ya kita kerja seperti begitu.
Karena yang lahan pertama swadaya, tetapi ya termasuk saya pribadi yang membantu seperti itu. Ya, baik Om Yan, tadi kita sudah dengarkan nomor lagu yang diciptakan oleh Bung Yan ya. Luar biasa, selain peduli terhadap warga masyarakat Wayau, Bung Yan juga telah berhasil menciptakan lagu. Sudah berapa lagu yang diciptakan Om Yan selama ini? Saya ciptakan itu kurang lebih sudah 4 album. Tetapi waktu itu yang keluar cuma 1 album. 3 album tidak jadi keluar karena kurang ada dukungan untuk membiayai album itu. Jadi kami waktu itu cuma saya keluarkan 1 album saja pada saat zaman Bapak Yohanes Kluba, yaitu Bapak John pada saat itu, 2003. Lagu itu berasal dari tahun 2003. Oh gitu, ya. Jadi itu sudah 2003 itu diciptakan oleh Om Yan ya? Iya, itu sudah lama. Hampir, Ya. 2003 sudah sangat lama. Tahun, hampir 20 tahun ya? Ya, hampir 20 tahun. Royalti apa yang sudah didapatkan oleh Om Yan dari lagu-lagu yang pada saat itu kemarin saya cuma dapat penghargaan dari Bapak Bupati, Bapak Freddy Gepse itu 1 buah organ, yaitu keyboard 1 buah waktu beliau kasih saya sebagai penghargaan karena kami seorang seniman. Jadi saya minta terima kasih banyak kepada Bapak Freddy, Bapak Bupati Merauke, mantan Bupati, ya begitu. Jadi sudah mendapatkan ya penghargaan dan apresiasi dari berbagai pihak ya. Ya. Biasa. Ini Om Yan, kalau kita lihat pisangnya ini, wah, ini pisang nona ya? Ini pisang nona ya. Kalau ini singkong ini banyak. Ada singkong ketan, ada singkong kuning, ada singkong bibit dari, kita katakan bahwa ada yang ketan, ada yang biasa, ada singkong biasa, ada ketan. Yang putih itu? Ya, jadi ada beberapa singkong, bibitnya juga dari beberapa tempat, termasuk ada juga yang dari Erom. Terkait dengan pupuk gimana Om Yan di sana? Pupuk untuk tanaman-tanaman ini apa pernah dipergunakan atau dibutuhkan? Kami waktu di kebun ini sama sekali tidak dipupuk karena ini alami. Sama sekali tidak ada pupuk dari apapun juga. Cuma tanah di sana kan tanah gembur dan lalu subur. Kami langsung tanam saja waktu itu. Cuma pada saat itu artinya tidak digemburkan tanah secara bagus. Cuma digali-gali begitu lalu ditanam, tetapi hasilnya itu kayak orang, istilahnya kita bilang bahwa tanah itu dikelola dengan baik, tetapi padahal tidak, itu hanya ditanam saja begitu. Mungkin tahun ini baru kita kelola tanah dengan baik. Istilahnya bikin tanggul, bikin bedeng, ya. Jadi manfaatkan apa adanya yang bagus. Ya, apa adanya saja waktu itu ditanam. Apa adanya. Baik, berarti memang yang tadi Om sampaikan tentang kos yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan itu seperti apa? Apakah memang menyewa alat-alat pertanian atau untuk ya belanja yang lain? Apa itu? Itu kalau menurut saya karena pada saat contoh untuk lahan yang pertama itu istilahnya karena mereka kan masyarakat susah cari uang, setiap malam mereka harus cari uang, istilahnya mereka cari gastor gitu, mereka pancing cari gastor, jadi istilahnya itu istilahnya saya tanggung makan, iya seperti begitu, saya tanggung makan, tanggung minum, mereka kerja begitu, karena saya tidak mau itu membebani mereka seperti begitu, mereka sudah susah hidupnya seperti itu. Jadi saya berpikir biarkanlah apa yang ada saya miliki sedikit itu saya pakai untuk belanja makan, begitu, untuk membantu mereka kerja.
Kerjanya sama-sama seperti begitu. Ya. Nah ini kalau dilihat mereka berkebun sambil bawa keluarga, membangun tenda di kebun. Jadi sepertinya sudah hidup di situ. Iya, tapi tenda-tenda kecil itu mereka buka hanya untuk istirahat seperti itu. Jadi sambil panen, sambil kerja, mereka duduk istirahat kalau panas seperti itu. Jadi tenda yang mereka pasang juga ikut. Anak bayinya juga ikut ya? Ya. Luar biasa. Ya. Jadi kalau saya berharap kalau memang untuk lahan baru, saya berharap kalau pemerintah serius untuk dengan saya, terutama juga pendamping PPL, kerjasama dengan saya, kita sama-sama mendampingi masyarakat, terus mungkin ada program untuk sedikit untuk membantu kami untuk penambahan lahan. Saya pikir itu bisa saja tahun ini juga kita buka, tetapi ini sudah musim tanam, mudah-mudahan untuk penambahan lokasi baru atau kebun baru mungkin tahun depan seperti begitu. Jadi tahun ini kita siapkan lokasinya, tahun depan musim tanam ya kita langsung tanam begitu. Ya. Berapa kali dalam setahun itu umbi-umbian kayak begini bisa dipanen? Berapa kali? Kalau untuk petatas ya, untuk petatas kita bisa panen dalam 1 tahun 3 kali. Dan sebelum kita berpisah, kita ingin mendengarkan closing statement dari Om Yan Mause pada kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menyemangati bukan saja warga Wayau, tapi kita seluruh warga masyarakat Kabupaten Merauke dan seluruh yang menyimak acara ini. Silakan Om Yan. Baik, terima kasih. Saya berharap supaya Wayau ini menjadi contoh perkebunan ini agar kampung-kampung lain di seluruh wilayah Tanah Marin bisa seperti di Kampung Wayau, buka kebun ini. Lalu kami berharap supaya di seluruh tanah Papua juga bisa seperti kami di Wayau, bikin kebun ini supaya kebun ini mendorong, membantu terutama saudara-saudara kita yang punya hasil kebun ya bisa terjual ke pasar ya, terutama jalan. Saya berharap supaya pemerintah Kabupaten Merauke khususnya bisa membantu kami agar jalan di Wayau bisa baik seperti begitu. Lalu kampung-kampung lain juga di seluruh tanah Papua bisa juga berkebun seperti kami di Wayau. Ini kebun kelompok. Ya. Kebanyakan itu masyarakat bikin kebun-kebun pribadi. Kalau Wayau itu kita bikin kebun kelompok, yaitu kerja bersama, ya panen juga, pergi bersama, lalu panen masing-masing. Itu saja dari saya mengucapkan banyak terima kasih, terutama juga kepada Pak Ilham yang membantu saya untuk acara ini, dan juga pihak lain yang mendengarkan siaran kami mengucapkan terima kasih banyak, supaya saudara-saudaraku bisa sebarkan bahwa kami di Wayau juga bisa begitu. Orang Papua juga bisa berkebun, bisa tanam-tanam, bisa kerjasama, bisa gotong royong, seperti begitu. Meskipun tidak tanam padi, ada juga yang tanam padi, tetapi kami di Wayau itu cuma umbi-umbian saja. Saya berharap, saya terutama minta terima kasih banyak kepada semua pihak yang nanti akan membantu pemerintah dengan kami bisa kerjasama yang bagus supaya kampung-kampung lokal ini kita angkat kembali agar, dan juga yang menjadi kendala itu pemerintah dengan kami kerjasama. Mungkin kalau saya di Wayau, tetapi di tempat-tempat lain ada saudara-saudara lain juga. Itu saja, terima kasih dan selamat malam.
Baik, terima kasih Om Yan Mause, sobatku. Mudah-mudahan Tuhan memberkati Om selalu. Allah Subhanahu wa Amin. taala melindungi, merahmati, tetap memberikan kesehatan agar terus berbuat kepada masyarakat Wayau. Luar biasa sekali. Ini adalah sebuah gerakan hati untuk membangun masyarakat Wayau untuk bagaimana hidup lebih mandiri. Apa yang menjadi harapan Om Yan, kita doakan mudah-mudahan segala sesuatunya bisa terwujud di tahun ini maupun di tahun depan, agar supaya hasil panen masyarakat Wayau ini bisa dipasarkan selain untuk mereka konsumsi, tapi juga bisa menambah ekonomi mereka. Ya, harapan kita juga kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami, beratensi, beberapa komentar yang membangun dan positif sekali ini adalah menjadi semangat juga buat kita, buat saya pribadi, juga buat Om Yan untuk terus berbuat. Masyarakat sudah melihat, kita mengangkat yang tidak terlihat. Bagi saya membantu Om Yan karena saya melihat ini luar biasa, gerakan dari dalam lubuk hati pada masyarakatnya, yang saya coba angkat karena saya merasa ini penting, ini perlu dan patut untuk diketahui oleh semua warga masyarakat bahwa kalau kita punya peduli yang sama seperti ini, segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah, ringan, dan tentu Tuhan merahmati kita untuk niat-niat baik kita ke depan. Ya, 2 jam lebih kita sudah berjumpa di dialog ini. Buat Om Rahmat Sadono juga terima kasih sudah terlibat langsung. Juga buat Pak Endi Boy dari Dinas Pertanian, sudah banyak hal beliau resapi dan dengarkan. Saya pikir tadi beliau kembalinya pasti membuat rencana-rencana yang unik juga menurut kata Dono bahwa Wayau cukup unik, maka rencana-rencana unik juga seiring izin Tuhan pasti akan terjadi karena sudah melihat bagaimana semangat mama-mama memanen hasilnya sekalipun itu tidak dijual, hanya untuk makan, tapi mereka bergembira dalam suasana yang penuh sukacita, luar biasa. Om Yan terima kasih sekali lagi. Ini hanya sekedar untuk mencoba mengangkat apa yang patut untuk diangkat, dieksploitasi, dieksplorer kepada halayak ramai. Kita berjumpa lagi mudah-mudahan di lain kesempatan untuk dialog yang sama. Ya, yang tidak terlihat seperti ini kita coba angkat untuk dilihat. Ya, mungkin lain sesi kita mengupas tuntas tentang sisi musiknya Om Yan Mause. Juga sisi tentang atletik, apa potensi olahraga, potensi atlet di sana bisa kita angkat juga dalam sesi-sesi yang lain. Sekali lagi terima kasih, Tuhan berkati Om Yan. Terima kasih. Dengan ucapan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Saya Ilham Letupa, mohon pamit. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.